Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Bun. Pada video kali ini mengenai demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga, Bu Reni. Terima kasih, Pak, atas waktunya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan tugas dari kegiatan yang sedang saya lakukan, yaitu program guru penggerak. Untuk program guru penggerak saya itu udah masuk ke modul 3.1, Pak, yaitu keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan oleh seorang pemimpin. Pada modul ini, Pak, saya mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai atasan saya, dalam hal ini adalah Bapak di Biro selaku Kepala SMP Negeri 2 Jati Agung. Ya, terima kasih Bu Reni. Mudah-mudahan apa yang Bu Reni perlukan untuk yang berkaitan dengan masalah guru penggerak, mudah-mudahan bisa lancar, bisa sukses, kemudian bisa menjadikan Bu Reni sebagai guru penggerak yang lebih aktif dan lebih kreatif dan bisa menjadikan sekolah kita bisa menjadi lebih baik dan lebih maju lagi, Reni. Saya mulai pertanyaannya ya, Pak, ya. Iya, saya di sini saya membawa daftar pertanyaannya, Pak. Enggak banyak kok, Pak. Begini, Pak, kan selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi ya, Pak, kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu? Ya, jadi begini Bu Reni. Kalau saya dalam menghadapi sebuah permasalahan atau suatu kasus, maka saya lihat dari sudut moral atau hukumnya dulu. Jika kasus tersebut sudah melanggar hukum, artinya kita berhadapan pada posisi benar, sedangkan lawan salah, maka saya katakan itu adalah hanya bujukan moral. Tetapi jika kasus tersebut benar, lawan benar, maka saya katakan itu baru sebuah dilema etika. Itu menurut saya begitu, Bu Reni. Benar, Pak. Jadi ada yang bujukan moral, ada yang dilema etika ya, Pak, ya. Jadi kalau selama ini ya, Pak, kalau Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu, Pak, bagaimana, Pak? Langkah saya, kalau saya selama ini, saya melakukan identifikasi kasus, dan kemudian saya menimbang secara matang mana yang paling benar dan mana yang paling urgen, dan pastinya kalau sama-sama benar, pasti saya lihat mana yang paling banyak menguntungkan, atau jika sedikit bahkan tidak ada yang dirugikan. Itu pendapat saya seperti itu. Kayaknya untuk kepentingan bersama lah, Pak, ya, kalau sama-sama benar mana kira-kira yang lebih menguntungkan dan merugikannya tuh hanya sedikit, bahkan kalau bisa itu yang tidak ada merugikan pihak mana semua. Iya, Pak, benar. Kemudian, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Selama ini saya dalam mengambil langkah-langkah, biasanya saya lakukan, tentunya saya akan mencari tahu masalah apa yang sudah dilanggar.
siapa saja yang terlibat, kemudian mencari penyebab masalah, kemudian menanyakan kepada yang bertanggung jawab atau yang terdekat, kemudian berdiskusi terhadap orang yang mungkin berkaitan dengan permasalahan tersebut, lalu saya akan mencoba mencari beberapa solusi alternatif dan tentunya keputusan akhir saya akan melakukan musyawarah dengan orang yang terkait atau yang lebih berkompeten. Kalau dari saya langkah-langkahnya seperti itu, Bu Dei. Jadi intinya dalam mengambil suatu keputusan itu tidak serta-merta langsung diambil ya Pak. Tentunya harus diidentifikasi dulu kira-kira siapa ini yang bermasalah, akar permasalahannya apa, kemudian mungkin ada pihak-pihak siapa saja yang terlibat seperti itu ya Pak. Nanti langkah yang Bapak ambil selama ini. Kemudian kira-kira ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama yang dilema etika, Pak? Ya, menurut saya yang saya lakukan menganalisis peraturan apa yang sudah dilanggar. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang bertentangan. Kemudian serta mengedepankan kepentingan umum dan meninjau juga dampak ke depannya sehingga kita akan bisa ketahuan semua di situ. Dampaknya seperti apa ya? Seperti kasus yang kemarin ya Pak, ada anak yang ternyata tidak masuk sekolah, ternyata ada masalah keluarga itu ya Pak. Secara aturan dia itu dinyatakan tidak dikeluarkan ya Pak, atau mengundurkan diri, tetapi kita kasihan karena latar belakangnya. Dampaknya kalau anak ini tidak maksudnya tidak diizinkan sekolah kan akan putus sekolah ya Pak, ya kan kasihan benar Pak. Seperti yang kita lakukan kemarin ya Pak ya. Kemudian Pak, selama ini hal-hal apa saja ya Pak yang merupakan tantangan dalam mengambil suatu keputusan pada kasus terutama dilema etika Pak? Ya, tantangan dalam mengambil suatu keputusan dalam suatu kasus itu adalah keputusan yang kedua-duanya benar atau disebut dilema etika, di mana keputusan yang diambil harus sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, artinya tidak ada pihak yang dirugikan. Oh iya benar Pak, jadi sama-sama benar ini ya Pak ya, intinya tantangannya bagaimana caranya kedua-duanya itu tidak ada yang dirugikan ya Pak. Kemudian Pak, selama ini apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal gitu Pak tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika gitu Pak? Misalnya gini Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mencari waktu khusus untuk menyesuaikannya gitu Pak? Baik bentuk, prosedur, atau apa yang Bapak jalankan? Ya, menurut saya untuk pertanyaan Bu Reni itu adalah untuk masalah yang ringan, maka akan saya langsung putuskan. Tetapi untuk masalah yang lumayan berat, maka saya akan melakukan langkah-langkah yang tadi diidentifikasi masalahnya. Kemudian bisa dianalisis dulu akar permasalahannya apa, lalu kita mencari hal-hal apa saja yang berkaitan dan bertentangan dengan permasalahan tersebut. Gitu ya Pak. Jadi kalau langkah jadwal atau prosedurnya itu kalau kira-kira masalahnya ringan apa ya kecil, Bapak secara spontan bisa melakukan keputusan. Tetapi misalnya lebih rumit, tentunya dengan cara yang tadi Bapak katakan seperti nomor sebelumnya tadi ya Pak. Iya. Dengan prosedur, melihat dulu akar permasalahannya, siapa yang terlibat. Intinya musyawarah gitu ya Pak ya dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian Pak, ada nggak sih Pak seseorang atau faktor yang selama ini mempengaruhi atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika gitu Pak? Ya, saya biasanya kalau dalam mengambil kasus-kasus dalam dilema etika itu saya mengambil suatu keputusan yang tentunya saya akan mengajak warga sekolah, kemudian wali murid,
yang mungkin orang-orang yang mempunyai kedekatan secara personal dengan orang yang mengalami permasalahan, sehingga orang yang ahli atau berkompeten yang bisa saya jadikan sebagai sumber referensi atau untuk mencari solusi yang bijak. Itu kalau menurut saya seperti itu. Iya Pak, berarti melibatkan warga sekolah, misalnya kalau dengan kesiswaan berarti pihak BK-nya, wakil kesiswaannya dilibatkan, orang tuanya gitu ya Pak. Bisa jadi benturan dengan warga, berarti pihak yang terkaitnya misalnya dengan desa. Kemudian Pak, ini udah agak dari paparan Bapak tadi saya sudah mulai memahami langkah-langkah Bapak. Ini yang terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan Pak? Ya, kalau saya dalam mengambil keputusan, terutama untuk sebuah permasalahan di lingkungan etika, tentunya saya harus menggunakan tahapan-tahapan agar keputusan yang didapat adalah tepat dan yang terbaik. Itu menurut saya, itu jawaban yang saya katakan tadi. Terima kasih Bapak. Kalau saya boleh menyimpulkan atau merefleksikan apa yang Bapak sampaikan tadi dengan apa yang barusan kami pelajari gitu Pak di Guru Penggerak, ternyata dari penjabaran Bapak ini sudah menunjukkan tahapan dalam pengambilan keputusan gitu loh Pak. Ternyata Bapak pimpinan kepala sekolah saya itu sudah melakukan suatu keputusan, itu tidak serta-merta dalam sekejap mendapatkan keputusan, tapi melalui tahapan-tahapan. Itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk menyelesaikan salah satu tugas saya di program Guru Penggerak. Doakan Pak, mudah-mudahan saya tetap lancar dan bersemangat dalam mengikuti program Guru Penggerak ini. Amin, sama-sama Bu Reni. Saya juga terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk ngobrol. Sekalipun hanya semacam kayak tanya jawab, tapi ada suatu kebanggaan bagi saya. Apalagi Bu Reni selaku guru penggerak, mudah-mudahan bisa menjadikan sekolah ini menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Terima kasih ya Pak ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih ya Bu Lis atas waktunya yang memberikan kesempatan kepada saya untuk ngobrol atau wawancara sedikit Bu mengenai tugas dari program Guru Penggerak saya. Gini Bu, pada program Guru Penggerak yaitu modul 3.1 itu adalah mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan oleh seorang pemimpin. Di sini Ibu sebagai pemimpin dari MTS Al Hidayah Margo Agung, saya ingin mewawancarai kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu ambil untuk mengambil suatu keputusan. Karena tugas kami sebagai calon guru penggerak itu adalah mewawancarai dua pimpinan atau kepala sekolah dari sekolah yang terdekat dari kami. Kalau kemarin saya itu mewawancarai kepala sekolah saya sendiri. Jadi terima kasih atas waktunya. Baik Ibu, yang pertama selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang atau permasalahan yang Ibu hadapi, di mana kasus tersebut bisa dikatakan bujukan moral atau kasus tersebut bisa disebut sebagai dilema etika. Menurut saya ketika sedang menghadapi sebuah permasalahan atau satu kasus ya, maka saya harus identifikasi terlebih dahulu apakah kasus itu termasuk
kasus yang berkenaan dengan etika atau termasuk dengan pelanggaran hukum. Apabila kasus tersebut masuk pada ranah hukum itu ya pasti udah nggak perlu panjang lebar ya, itu udah ada pihak yang berwenang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Cuman kalau masalah itu masih harus ada banyak pertimbangan itu ya yang membuat saya jadi dilema. Iya, jadi kalau yang udah masuk ke ranah hukum, ada pelanggaran hukum, itu ibaratnya kalau ada pihak-pihak ingin coba Bu keputusannya bagaimana, itu masuk bujukan moral ya Bu ya. Iya. Kemudian Ibu yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan suatu keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua-duanya sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Kalau ada kasus seperti itu, saya melakukan analisis kasus terlebih dahulu, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan tidak berdampak negatif ke depannya. Dan pastinya kalau sama-sama benar, saya lihat mana yang paling menguntungkan. Iya. Untuk semua pihak. Untuk kepentingan bersama mana yang lebih besar ya Bu ya peluangnya, seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, kemudian Bu yang pertanyaan berikutnya Bu. Kira-kira Ibu langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan untuk menangani sebuah kasus terutama yang dilema etika Ibu? Kalau langkah-langkah yang saya lakukan ini tentunya saya akan mencari tahu terlebih dahulu akar masalahnya. Kemudian masalah yang apa yang sudah dilanggar ya, kemudian siapa saja yang terlibat, mencari penyebab masalahnya, kemudian mencari fakta-fakta pendukung, kemudian melihat dampak ke depannya dan berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait yang bisa bareng-bareng mengatasi permasalahan tersebut. Ya, berarti untuk mengambil suatu keputusan terutama yang dilema etika itu tidak serta-merta Ibu mengambil suatu keputusan dalam sekejap ya Bu. Tentunya dengan langkah-langkah yang seperti Ibu jelaskan tadi, mulai dari fakta-faktanya, kemudian siapa yang melanggar, terlibatnya seperti apa, seperti itu ya Bu. Oke Ibu, yang keempat ini Bu pertanyaannya. Kira-kira Ibu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap lebih efektif dalam mengambil suatu keputusan terutama pada kasus-kasus yang dilema etika? Menurut saya yang saya lakukan menganalisis peraturan apa yang sudah dilanggar itu, kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang bertentangan, kemudian mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ya tentunya, kemudian juga meninjau dampaknya. Dampak kedepannya seperti apa ya Bu, jangka panjangnya. Iya, berarti keputusan itu mana yang lebih ibaratnya untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok kecil atau apalagi kepentingan pribadi seperti itu ya Bu. Kemudian Ibu yang kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil suatu keputusan terutama pada kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan yang kedua-duanya benar atau yang dilema lah ya. Ini keputusan yang diambil harus sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, kemudian ya memberikan dampak positif bagi permasalahan tersebut.
Jadi ibaratnya keputusan itu tidak ada pihak yang dirugikan ya Bu. Jadi keputusan akhirnya nggak ada yang gerundel gitu lah Bu ya ibaratnya. Iya Ibu. Kemudian menurut Ibu, apakah selama ini Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema, terutama dilema etika? Maksudnya begini Bu, apakah Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu, ataukah Ibu harus memiliki waktu khusus? Oh, saya harus memiliki beberapa hari gitu Bu dalam menyelesaikan permasalahan tertentu. Untuk masalah seperti itu kan tentunya saya lihat dulu masalahnya itu apa. Kalau masalahnya itu ringan ya bisa langsung saya putuskan ya saat itu juga. Cuman kalau masalah yang dihadapi itu berat ya tentunya saya harus itu melibatkan pihak-pihak yang terkait. Jadi mencari dulu apa penyebab masalah itu, kemudian siapa saja yang terlibat, dan yang seperti yang saya katakan tadi itu. Oh iya, jadi harus melalui tahapan-tahapan tadi ya Bu, mencari akar permasalahan, kira-kira apa yang dilanggar, peraturan apa, seperti itu ya Bu. Selama ini Ibu kira-kira ada nggak sih Bu seseorang atau faktor-faktor apa saja lah yang selama ini Ibu lakukan untuk mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan, terutama pada dilema etika Bu? Dalam mengambil keputusan tentunya tidak saya putuskan sendiri ya, apalagi itu berkaitan dan pihak-pihak lain ya, dengan warga sekolah. Tentunya saya melibatkan wakil kepala sekolah, baik itu kesiswaan maupun kurikulum, tergantung dari permasalahannya apa gitu. Kalau berkaitan dengan murid ya dengan guru BK, dengan wakil kesiswaan. Kalau kaitannya dengan warga masyarakat tentunya dengan komite sekolah. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Kemudian Ibu, jadi dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira pengalaman apa yang Ibu ambil untuk mengambil keputusan, terutama yang dilema etika? Dalam pengambilan keputusan terutama untuk sebuah permasalahan yang dilema etika, tentunya saya harus bijaksana ya. Harus berusaha seadil mungkin menerapkan peraturan yang itu menerapkan peraturan yang ada, tetapi juga harus melihat paradigma lainnya, misalnya ada rasa kasihan, kemudian keadilan, kepedulian, dan menggunakan tahapan-tahapan yang didapat dari dan yang tepat dan terbaik. Iya Ibu. Terima kasih Ibu dari paparan obrolan kita siang hari ini Ibu. Kalau saya merefleksikan apa yang sudah Ibu lakukan selama ini sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, berarti Ibu sudah melakukan tahapan-tahapan sebelum melakukan sebuah keputusan, terutama yang dilema etika. Dari paparan yang Ibu lakukan selama ini, saya merefleksikan, kalau saya kaitkan dengan pembelajaran yang sedang kami lakukan pada program Guru Penggerak, bahwasannya dalam mengambil suatu keputusan, terutama yang berbasis nilai-nilai kebajikan terhadap seorang pemimpin, itu adalah kita harus memperhatikan faktor paradigma apa yang kami pelajari. Itu ada 4 paradigma, misalnya keadilan, rasa kasihan, dan kesetiaan. Kemudian prinsipnya harus prinsip berbasis keadilan, prinsip hasil akhir, dan sebagainya. Kemudian dari paparan ini juga saya menarik suatu kesimpulan bahwasanya Ibu sebelum mengambil suatu keputusan telah melakukan tahapan-tahapan, dan hal ini sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari di
program guru penggerak. Terima kasih Ibu atas waktunya. Doakan mudah-mudahan program yang sedang saya jalani dapat berjalan dan dengan lancar, dan mudah-mudahan sekolah yang Ibu pimpin juga dapat menghantarkan anak-anak yang mempunyai akhlak mulia dan memiliki profil pelajar Pancasila, dan sekolah yang Ibu pimpin dapat terus maju dan sukses. Terima kasih ya Ibu waktunya.